Udah ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Tadi Yosua mimpin dalam doa. Sekarang kita mulai perkuliahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita masuk ke kitab 2 Tesalonika. 1 Tesalonika waktu itu sudah, dan waktu itu kita bahas tentang eskatologi. Nah, di dalam kitab 2 Tesalonika, tema yang serupa masih dilanjutkan, yaitu tema yang masih berkaitan dengan eskatologi. Ya. Nah, dalam hal ini kita mau lihat nanti, dalam 2 Tesalonika ini, tema eskatologi seperti apa yang diangkat. Waktu kita di 1 Tesalonika, eskatologi yang mau diangkat di situ berkaitan dengan kebangkitan orang-orang dari kematian, ya. Lalu bersama-sama mereka diangkat. Jadi pada waktu Yesus Kristus datang, pada waktu sangkakala berbunyi, pada waktu malaikat memberikan tanda, Yesus datang di awan-awan, orang yang mati dibangkitkan, lalu orang yang masih hidup bersama orang yang telah mati yang dibangkitkan, diangkat ke awan-awan. Jadi eskatologi yang di bagian 1 Tesalonika itu berkaitan dengan parousia, lalu bangkitan, dan pengangkatan. Nah, hari ini kita mau lihat eskatologi yang di 2 Tesalonika. Ya. Eskatologi seperti apa yang dia mau bahas? Karena kalau kita bicara eskatologi saja itu skup yang cukup luas. Ya. Eskatologi di bagian mananya yang dia mau bahas. Nah, untuk bagian ini 2 Tesalonika, kita akan memfokuskan pada pasal 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, kita akan minta 2 orang membacakan. Satu yang di kelas, satu yang di Zoom. Ya, yang di kelas. Yang di kelas silakan Desi bacakan ayat 1 sampai 5. Yang di Zoom nanti Julius ayat 6 sampai 12. Silakan Desi dulu. Baca dengan keras. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kesempurnaan kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan letak bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atas surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu Musa dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk sebagai Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kami katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ya, lanjut ke Julius. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan
atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya. Oke, kita akan lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Di sini masih melanjutkan pembicaraan tentang eskatologi. Kita akan fokus di perikop ini. Tadi sudah dibacakan, sekarang kita lihat ayat demi ayat. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta padamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 1 dan 2 itu kita harus bacanya gabung. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia ini dia baru titik sampai ayat 2 bagian akhir. Jadi kita membaca ayat 1 dan 2 sekaligus sampai di bagian titik. Jadi pokok persoalannya adalah tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang di Tesalonika tampaknya dibuat bingung dan gelisah. Ada mungkin juga orang yang berkata dapat ilham dari roh atau dari pemberitaan dan juga dari surat yang dikatakan dari Paulus dan teman-teman yang berkaitan dengan hari Tuhan telah tiba. Ya. Padahal kan belum. Nah, orang-orang sana karena dibingungkan oleh ilham roh, surat, pemberitaan, jadi mereka dibuat bingung dan gelisah. Dan mereka mengira hari Tuhan Yesus Kristus telah tiba. Ya. Nah, itu persoalannya di dalam 2 Tesalonika ini. Lalu bagaimana dilanjutkan persoalan ini? Kita lihat ayat 3 sekarang. Jangan kamu memberi diri disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya. Dengan tadi ilham roh, pemberitaan, dikatakan surat, jangan mau disesatkan oleh itu. Ya. Mereka sudah bingung dan gelisah, jangan mau tapi disesatkan. Mau cara bagaimanapun juga, hal itu disampaikan, jangan mau disesatkan. Apa begitu? Tadi 3A, sekarang kita lihat ke 3B. 3B. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, jadi sebelum itu sampai, sebelum hari Tuhan sampai, di sini 2 unsur disebutkan tentang murtad dan si pendurhaka. Ya. Haruslah muncul dulu murtad dan manusia durhaka. Ya. Murtad dan manusia durhaka. Nah, kata murtad dalam bahasa teologi sering disebut yang dalam bahasa Inggris apostasi. Ya. Apostasi. Terus di sini manusia durhaka. Nah, manusia durhaka, kadang-kadang kalau kita lihat manusia durhaka dalam bahasa Indonesia susah kita mengartikan. Ya. Kalau kita dengar manusia durhaka apa dalam bahasa Indonesia? Maksudnya apa? Kalau kita bilang manusia durhaka. Manusia durhaka biasanya berkaitan dengan orang tua. Ya. Tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Ya. Kalau kita pikirkan kan seperti itu. Ya. Jadi kalau terjemahan di sini manusia durhaka kadang-kadang mudah disalah mengerti. Nah, sedangkan kata-kata di bagian ini itu terjemahan dari satu kata dalam bahasa Inggris begini. Lawlessness. Ya. Atau lawless. Ya.
Di pendurhakaan atau kedurhakaan ini maksud di sini, dia dari kata lawlessness. Terus kalau manusia durhakanya adalah the lawless. Ya. Lawlessness, pendurhakaan atau kedurhakaan. Lalu kalau orangnya yang melakukan hal-hal seperti itu disebut the lawless. Ya. Artinya sederhananya tidak berhukum, tidak peduli dengan hukum. Ya, dia tidak mau berjalan sesuai dengan hukum. Ya, nah itu yang disebut di sini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kedurhakaan atau manusia durhaka. Sedangkan murtad ya sudah, murtad seperti itu. Jadi untuk kata durhaka atau kedurhakaan kita perlu mencermati ini. Jadi kata-kata dalam terjemahan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris mestinya lawless. Ya. Orang-orang yang tak peduli dengan hukum, tidak berhukum. Jadi kalau begitu, sebelum hari itu sampai, ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia pakai huruf besar, hari itu. Jadi hari itu maksudnya Tuhan kita Yesus Kristus datang dan terhimpunnya kita. Maka sebelum hari itu sampai, harus ada terlebih dahulu murtad dan dinyatakan manusia durhaka. Ya, murtad dan dinyatakan manusia durhaka. Ini juga bisa berarti satu hal aja. Ya, murtad, ya murtad di situ juga tercakup juga manusia durhaka. Ya. Cuman kalau kata murtad, seringkali kan kita memikirkan dia dari satu hal yang benar meninggalkan yang benar. Ya, dia sudah berpegang pada hal yang benar terus meninggalkan itu. Ya. Nah, sementara kalau kata durhaka atau tak berhukum di sini, ini menjadi lebih jelas. Ya, ya memang mereka tidak peduli dengan hukum. Ya, mereka mengabaikan hukum. Hukumnya ada, tapi mereka mengabaikan. Ya, mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau menjalankan. Jadi sebelum hari Tuhan Yesus Kristus harus ada murtad, akan terlebih dahulu ada murtad dan menyatakan manusia durhaka. Ya. Nah, itu baru ayat 1, 2, 3. Maju lagi ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Meninggikan diri sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia mau disebut Allah, sebagai Allah. Orang-orang yang tadi murtad dan durhaka itu. Ya. Nah ini jangan juga dipahami secara mentah-mentah begitu saja. Ya. Karena ini kalau dipahami secara mentah-mentah begitu saja, ayat 4 ini, 4a, 4b, nanti kita cenderung fokus kita hanya Yerusalem. Di Yerusalem itu, di bait Allah itu, ketika ada orang menempatkan diri dalam posisi Allah, lalu kita katakan itu sudah tanda-tanda. Ya. Tidak hanya seperti itu. Ya. Ini bicara luas. Luas, ya. Bait Allah dan juga rumah-rumah ibadah tempat-tempat lain. Ada orang menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama kamu? Nah, jadi rupa-rupanya Rasul Paulus sendiri ketika masih melayani orang-orang Tesalonika, sebenarnya dia sudah sering mengatakan hal-hal gini. Ya, sudah beberapa kali dia menyampaikan berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus dan juga dengan ada tanda-tanda tentang kemurtatan, kedurhakaan. Ya. Tapi heran, orang-orang Tesalonika, mereka mudah sekali dibuat bingung dan gelisah dengan pemberitaan-pemberitaan yang baru dan surat, lalu juga dengan ilham roh.
Ya, itu yang membuat mereka diombang-ambingkan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan mereka, jangan kalian disesatkan dengan cara apapun. Ya, ingat kembali, dulu kami sudah sering beritakan. Ingat kembali, jangan mau disesatkan dengan cara bagaimanapun. Terus kita maju. Ayat 6. 2 Tesalonika 2 ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi sekarang belum menyatakan dirinya, yang murtad dan durhaka itu, karena ada yang menahan. Ya, ada yang menahan dia. Jadi dia mau menyatakan diri, yaitu mau menyatakan kemurtatan dan kedurhakaannya, tapi belum bisa dia. Karena ada yang menahan. Maksudnya apa? Menahan. Sehingga dia belum bisa menyatakan diri. Gimana maksudnya menahan? Silakan. Apa maksudnya menahan? Apa maksudnya menahan? Sehingga dia belum bisa menyatakan diri. Kemurtatan dan kedurhakaan belum bisa menyatakan diri. Kalau ditahan artinya apa? Menahan artinya apa? Iya, di sini kan dikatakan yang kemurtatan, kedurhakaan belum bisa dia menyatakan diri. Karena sekarang masih ada yang menahan. Berarti kan ada yang menahan. Kalau kita mau katakan dari luar mau terobos masuk, ditahan dari dalam. Ada orang menahan dari dalam, jadi dia tidak bisa terobos masuk. Ya, tapi di sini dikatakan kemurtatan, kedurhakaan masih ditahan. Maksudnya apa? Ya. Artinya yang menahan kan itu dari jadi iblisnya tuh masih belum memperlihatkan. Ya, oke, lanjut. Itu dari kayak hati nurani, kayak dorongan jadi dia menahan dia benar-benar durhaka. Jadi masih ada yang menahan hati nurani dia untuk belum tidak. Ya, oke. Ya. Jadi kan kemurtatan, kedurhakaan. Ini mau menyatakan diri. Sebenarnya di balik mereka nanti kan iblis. Tapi ini belum bisa menyatakan karena ada yang menahan. Ya, mestinya sih yang menahannya bukan iblis yang menahannya. Kalau iblis kan malah mendorong. Ayo gitu loh. Ya. Ayo. Ya, segera menyatakan diri, tapi ada yang menahan. Berarti kan ada hal lain lagi. Ini kemurtatan, kedurhakaan ini didorong oleh iblis. Ada yang menahan. Jadi mereka masih belum bisa berbuat banyak. Ya, mereka mau segera menyatakannya, menyatakan kemurtatan kedurhakaan, tapi belum bisa. Yang menahan kayaknya itu deh, orang percaya. Itu yang masih menahan mereka untuk tidak mengundurkan diri karena mereka sudah mendapatkan ajaran dari Paulus. Oke, ya, mereka sudah mendapatkan ajaran dari Paulus. Silakan tadi Richard mau bicara. Yang menahan mereka nggak murtad itu orang-orang percaya yang tetap melayani penginjilan gitu-gitu. Ya, kalau menurut Richard, orang-orang percaya
yang masih penginjilan. Terus kalau tadi Aldi mengatakan hati nurani mereka, ya, atau juga tadi apa? Roh Kudus, ya, hati nurani mereka, Roh Kudus yang menahan mereka. Kalau Richard tadi mengatakan pekerjaan orang-orang beritakan Injil, ya. Terus tadi Jelia bagian yang terakhir bilang apa tadi? Ya, karena mereka sudah pernah mendengar sesuatu mungkin tentang penginjilan dan kebenaran, jadi masih tertahan. Ya, nah, memang di dalam sejarah penafsiran terhadap 2 Tesalonika ada orang-orang berbicara seperti itu. Ya, ada orang-orang mengartikannya seperti itu. Tapi kita lihat pelan-pelan seperti apa sebenarnya di sini. Ya, ada orang-orang menafsirkan seperti itu. Pemberitaan Injil, lalu Roh Kudus, ya. Terus tadi dikatakan hati nurani, terus sudah mendengarkan kebenaran dan lain-lain, ya. Nah, pelan-pelan kita coba lihat lagi, kita maju. Nah, mudahan nanti menjadi lebih jelas. Tadi ayat 6, 2 Tesalonika 2 tadi ayat 6, masih ada yang menahan sehingga mereka belum bisa menyatakan diri. Ayat 7. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi secara diam-diam, rahasia, kedurhakaan sebenarnya mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Mirip lagi tadi dengan ayat 6. Ya. Sebenarnya ya dia belum menyatakan diri, tapi sudah mulai bekerja secara rahasia. Cuma masalahnya masih ada yang menahan. Ya, masih ada yang menahan. Kita juga belum jelas. Dikatakan di sini dia bekerja secara rahasia. Ya. Udah mulai bekerja secara rahasia. Cuma masalahnya masih ada yang menahan. Tadi dikatakan belum menyatakan diri karena masih ada yang menahan, ya. Tapi walaupun belum menyatakan diri sudah mulai bekerja. Ya, sudah mulai bekerja. Ayat 7b. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kalau datang kembali, ya, tapi kalau belum ya belum. Ya, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali ya belum. Kalau Yesus datang kembali ya akan memusnahkannya dengan nafas dari mulutnya. Nah, kalau yang menahannya sudah disingkirkan, jadi apa yang menahannya? Apakah hati nuraninya disingkirkan? Apakah pemberitaan Injil disingkirkan? Apakah Roh Kudus disingkirkan? Yang menahannya disingkirkan nanti. Hah? Hah? Maksudnya disingkirkannya gimana? Roh Kudus kan terus bekerja. Ya, pemberitaan Injil kan akan terus berjalan. Pemberitaan Injil kan akan terus berjalan. Apakah sampai kelelahan pemberitaan Injil atau penganiayaan yang berat sampai tidak mau melanjutkan lagi, tak mampu, tak sanggup melanjutkan lagi. Tapi hati nurani tidak mungkin tidak bekerja. Ya, hati nurani akan terus kerja. Hah? Saya boleh contoh. Silakan. Mungkin kalau saya lihat dari sejarah ya contoh ya. Tadi saya lihat tafsiran juga. Mungkin yang dimaksud penghalang itu mungkin pemerintahannya sendiri, karena begitu pemerintahannya udah begitu anteng, malah yang terjadi adalah doktrin-doktrin palsu yang muncul. Ya mungkin seperti itu kemurtadan yang dimaksud. Karena kan udah terbukti dari gnostisisme yang makin merajalela di sejarahnya itu. Itu sih contoh kalau menurut saya. Oke, ya.
Apa dia jadi kabur-kabur? Oke, ya. Nah, jadi tafsiran yang pernah diajukan oleh orang-orang itu, di Nurani, ya, pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus, pengabaran Injil yang terus-menerus, pekerjaan Roh Kudus, ya sedikit banyak ada benarnya. Tapi ketika kita lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya, tampaknya itu juga punya kelemahan. Ya, kelemahan. Kalau kita mau sebut itu sebagai yang menahan kemurtatan dan kedurhakaan. Ya. Allah menahan seperti apa menahan maksudnya? Allah menahan seperti apa atau dengan cara apa? Kan kita mau tahu itu. Pasti segala sesuatu ada kait mengait dengan Allah, ya, secara langsung maupun tidak langsung gitu. Cuman dengan apa ditahan itu? Apa yang menahannya? Nanti kalau dia menyatakan diri, ya Tuhan Yesus akan musnahkan waktu dia datang. Tapi sebelum Kristus datang, ya tidak juga, dia masih akan menyatakan diri. Iya, ayat tersebut begitu maksudnya. Ya. Nggak tiba-tiba dia langsung menyatakan diri, langsung dimusnahkan. Enggak. Berarti kan dia belum sempat melakukan kemurtatan dan kedurhakaannya. Ya. Tapi ada waktu dia betul-betul sudah muncul menyatakan, terus nanti sekian waktu, tidak tahu kita berapa lama Tuhan Yesus sudah datang, baru dimusnahkan. Ya. Jadi dia akan memang sempat menyatakan dirinya setelah penghalang itu disingkirkan atau diangkat. Ya, nah jadi tadi ada pandangan lagi yang Yosua katakan dari pemerintah, ya, yang Yosua tadi katakan dari pemerintah. Nah, jadi tadi ada 2-3 macam penafsiran mengatakan hati nurani, pemberitaan Injil, Roh Kudus, gereja dan lain-lain menahan itu, ya. Tapi ternyata lemah, ya. Nah, lalu ada lagi pemahaman lain diajukan. Tampaknya kalau masa pada waktu itu Tesalonika, orang menyebut itu adalah kekaisaran Romawi. Yang menahannya adalah kekaisaran Romawi. Sehingga kemurtatan atau kedurhakaan itu belum menyatakan dirinya. Kenapa kekaisaran Romawi bisa menahannya? Karena kekaisaran Romawi punya hukum yang harus diterapkan pada seluruh daerah yang di bawah kendali kekaisaran Romawi. Nah, hukum ini yang bisa menjamin keadilan. Contohnya, Rasul Paulus warga negara Romawi kalau diadilin tanpa mau dihukum tanpa diadilin dulu tidak bisa, tidak boleh begitu. Ya, harus diadilin dulu baru boleh dihukum. Ya, jadi ada peraturan-peraturan. Ya, kalau tentara Romawi dalam keadaan lelah, dia mau minta tolong orang, hanya boleh minta tolong 1 mil jalannya untuk membantu angkat barang-barang dan senjata. Tidak boleh lebih dari 1 mil. Ya, hanya boleh 1 mil. Nah, ini hukum-hukum Romawi yang sekian banyak. Ini yang bisa memberikan jaminan keadilan. Ya, hukum Romawi punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi minimal-minimal bisa memberikan jaminan. Ya. Hukum Romawi punya kelemahan juga. Tapi hukum Romawi tetap mereka sudah berusaha untuk memberikan keadilan. Ya, negara-negara lain juga begitu. Baik, kalau kita mau bicara lebih dulu sebelum-sebelumnya, zamannya Mesir, zamannya Babilonia, zamannya Yunani, dan pada masa itu zamannya Romawi. Jadi yang menahannya menurut penafsiran ini adalah kekaisaran Romawi dengan sistem hukumnya
yang mencoba menjamin keadilan. Ini yang menahan. Karena ini menahan, maka orang-orang pendurhaka, orang-orang murtad itu, atau orang-orang yang lawless ini, ya, mereka ya tak berdaya juga. Dalam hati yang mereka terdalam jengkel mereka terhadap semua ini. Tapi mereka terpaksa, karena mereka hidup di zaman itu, dan mau tidak mau Kaisar Romawi kuasanya begitu besar. Jadi mereka mau tidak mau tunduk juga. Ya. Kalau mereka tidak mau tunduk, mereka akan ditindak oleh hukum Romawi. Ya. Jadi ini yang menahannya. Nah, nanti setelah Romawi tumbang, kalau kita nanti lihat lebih jauh, setelah Romawi tumbang, toh Tuhan Yesus belum datang juga. Ya kan? Romawi toh pada akhirnya tumbang juga. Tapi Tuhan Yesus belum datang juga. Jadi kan Romawi sudah diangkat kalau kita bilang begitu. Ya. Nah, Romawi tumbang masih nanti digantikan atau tergantikan oleh kuasa-kuasa lainnya, yaitu negara-negara atau kerajaan-kerajaan lainnya yang mencoba menerapkan sistem hukum mereka. Itu juga akan berusaha menjamin keadilan. Ya, menjamin keadilan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian masih ditahan ya oleh negara-negara, sistem negara, oleh hukum negara, oleh hukum kerajaan. Ya, jadi belum bisa dia menyatakan dirinya. Tapi dia sudah mulai bekerja secara rahasia. Maksudnya secara diam-diam. Ya. Dia belum bisa habis-habisan mengerjakannya, tapi dia sudah mengerjakannya secara rahasia. Ya, diam-diam. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Jadi kalau penahan sudah disingkirkan, maka kemurtatan, kedurhakaan menyatakan diri. Ya. Nah, setelah mereka menyatakan diri, kita tidak tahu berapa lama waktunya, sekian lama. Kemudian Tuhan Yesus datang. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan memusnahkan dengan nafas dari mulutnya. Ya, dengan nafas dari mulutnya. Jadi di sini kita lebih cenderung bicara, ya waktu Yesus muncul, datang kembali, Yesus memberikan hukum, menghukum, ya, menghukum pendurhaka dan kemurtatan itu. Dengan perkataan aja, ya Tuhan Yesus sudah bisa menghukum. Ya, jalankan itu. Nah, jadi nanti menjelang Yesus datang, kemurtatan belum muncul, kedurhakaan. Tidak muncul berapa lama, Tuhan Yesus baru datang. Ini baru dibinasakan. Bekerja secara diam-diam. Ya. Ya, bekerja secara diam-diam. Belum mengumbar sebesar-besarnya. Ya. Nah, cuma kita harus tahu bahwa ini kan bicara tentang satu skup yang panjang dan luas sekali, yang kita tidak diberitahu waktunya, dan kita memang juga tidak tahu waktunya. Oleh karena itu, di sini bisa berarti kecil menyatakan dirinya bisa besar, bisa kecil, bisa besar, sampai terus nanti memuncak. Ya, jadi besar kecilnya dia menyatakan murtad dan kedurhakaannya, ya sudah mulai terjadi ya, sudah mulai terjadi. Cuman ada masa kita lihat kecil dia menyatakan dirinya. Ada masa besar. Kalau kita bicara misalnya orang pembantaian misalnya begitu. Ya, pembantaian suku-suku bangsa tertentu oleh suku bangsa yang lainnya. Kalau kita mau sebut kemurtatan, kedurhakaan, itu kan ada kejadian besar. Tapi setelah itu nanti kan reda dia. Reda, ada waktu cukup aman, cukup tenang dunia ini. Terus nanti terjadi lagi, tempat lain mungkin. Ya, terus dikalahkan lagi atau dihancurkan dengan kuasa lain, entahkah perserikatan bangsa-bangsa atau negara-negara besar yang lainnya, dikalahkan lagi kan, terus nanti tempat lain lagi berjalan maju, terjadi lagi, berarti kan itu kan sudah terjadi. Ya, porsinya itu beda-beda, masanya beda, porsinya beda,
Tapi ini skup yang panjang. Ya. Tapi Tuhan Yesus belum datang. Ya. Tuhan Yesus belum datang. Kenapa orang Romawi menahan mereka? Karena orang Romawi sendiri juga kan tidak percaya kepada Yesus Kristus juga. Iya, mereka kan tidak percaya di tapi kenapa mereka yang menahan? Ya, di sini tidak dikatakan bahwa yang menahan itu adalah harus orang-orang Kristen. Ya, tidak diberitahukan di sini bahwa yang menahan itu adalah harus orang-orang Kristen. Tidak begitu. Ya, tapi ada yang menahan. Ya, Tuhan bisa pakai cara apa aja, ya, untuk menahannya. Iya, jadi mereka bukan orang percaya yang menahan, tapi Tuhan memakai lembaga negara Kekaisaran Romawi untuk menahan. Ya, seperti itu. Kerajaan Romawi sendiri juga banyak kelemahannya, ya. Tapi kan Tuhan mengatakan dalam Roma dikatakan pemerintah bangsa-bangsa juga banyak kelemahan-kelemahannya. Tapi pemerintah menyandang pedang Tuhan. Pemerintah menyandang pedang Tuhan. Itu sebabnya orang-orang percaya diperintahkan di situ ya menghormati pemerintah. Walaupun pemerintah punya kelebihan kekurangannya. Bahkan ada pemerintah yang cenderung ya berlaku tidak adil. Ya. Tapi sistem pemerintah, negara, kerajaan pada dasarnya adalah berusaha untuk menjamin keadilan. Ya. Itu tujuannya dibentuk. Ya. Memberikan damai sejahtera pada rakyatnya. Minimal itu. Oke, kita maju lagi. 9. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Jadi kemurtatan, kedurhakaan, nanti orang-orangnya muncul. Itu adalah pekerjaan iblis. Nah, pekerjaan itu nanti disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, lalu mujizat-mujizat palsu. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat palsu. Itu daya tariknya, ya. Itu juga yang menipu orang. Itu juga yang memampukan mereka, ya, untuk mengelola kemurtatan dan kedurhakaan, ya, dengan cara-cara itu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang itu dikatakan di sini, ya. Jadi ayat 10 ini jangan salah dimengerti. Ya, dikatakan Rasul Paulus kalau melihat secara luas, ya memang kemurtatan dan kedurhakaan itu yaitu orang-orang yang harus binasa. Sekarang itu dinyatakan, ya. Dan mereka tertipu oleh semua itu, oleh tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, mujizat palsu. Ya, mereka percaya dengan itu. Ya, mereka percaya dengan itu. Nah, itu justru mau menyatakan mereka adalah orang-orang yang patut dibinasakan. Mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak mengasihi kebenaran. Mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak mengasihi kebenaran. Padahal kebenaran dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya. Orang-orang yang dalam kemurtatan dan kedurhakaan ini. Allah menahan mereka. Allah memberi kesempatan pada mereka untuk percaya pada dusta.
supaya nantinya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya. Yang tidak percaya kebenaran, yang suka kejahatan. Jadi ayat 11-12 di situ menolong kita memahami. Mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak mengasihi kebenaran, padahal kebenaran dapat menyelamatkan mereka. Ya, Allah biarkan mereka dalam kondisi seperti itu, supaya itu menjadi nyata, ya, dan nantinya akan dibinasakan. Ya, ada lagi yang baru masuk. Ya, oke, ya. Nah, jadi saudara-saudara, di pasal 2 ayat 1 sampai 12, di sini kita mau melihat yang berkaitan dengan eskatologi di dalam bagian ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang-orang percaya dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Nah, sebelum Dia datang, orang-orang di Tesalonika ini sudah mulai dibingungkan. Mereka menyangka sudah datang. Padahal Rasul Paulus mengatakan belum. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang nantinya, akan ada kemurtatan, kedurhakaan, atau lawless. Ya. Orang-orang yang tidak peduli dengan hukum, tidak mengabaikan hukum. Ya. Nah, orang-orang ini sudah bekerja secara diam-diam, sudah mulai bekerja. Tapi mereka belum bisa mengekspos itu habis-habisan, karena masih ada yang menahan. Lalu dikatakan, nanti yang menahan itu akan diangkat. Dan yang menahan ini, lebih baik di sini dipahami sebagai kekaisaran Romawi dengan hukum-hukumnya yang adil, yang menahan kemurtatan dan kedurhakaan itu. Nah, nanti akan diangkat. Ya. Jadi kekuasaan negara kerajaan yang memberikan dengan hukum memberikan jaminan keadilan bagi rakyat nanti akan diangkat, dan orang-orang yang dibaliknya dalam pekerjaan iblis ini mereka akan terus makin menjadi-jadi menyatakan kemurtatan dan kedurhakaannya sampai nanti menjadi puncak dan Yesus datang. Yesus akan membinasakan mereka. Jadi di sini kita diberitahukan tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kan ada orang-orang yang tidak menerima kebenaran, tidak mencintai kebenaran, yang sesungguhnya dapat menyelamatkan mereka. Oke, sampai di sini dulu perikop ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nanti kita akan lanjut dengan presentasi dua orang teman kita. Silakan. Orang-orang yang muda itu, dan yang saya lihat sebagai anak muda mungkin yang lihat di YouTube atau di mana, atau juga ikut pernah ikut beberapa kali KKR, itu aliran yang masih bisa saya sebenarnya tidak mau terlalu terkenal tentang hal itu dengan sebutan nama itu atau sebutan itu, tapi makin begini sebenarnya kok makin banyak alunan itu. Apakah Illuminati ini organisasi terkait tentang kedurhakaan ini? Kan sebuah organisasi yang rahasia yang dia suka menimbulkan berbagai budaya secara rahasia dan tertutup di berbagai dunia. Bahkan sampai kopi sendiri diklaim ya kemudian itu dan mereka bagaimana? Ya. Hal-hal yang kalau kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, itu bisa banyak sekali fenomena-fenomena yang dibicarakan. Ya, ada orang mengatakan serangan tentara kuning itu berarti nanti China. Ya. Terus ada nanti orang berkata yang bertanda 666 itu
Salah satunya orang bilang lagi pahamnya PNG. Ya. Terus lagi orang bicara organisasi namanya Illuminati. Ya. Terus kalau kita baca-baca hal-hal tulisan-tulisan, data-data yang berkaitan dengan Illuminati juga masih tidak begitu jelas, ya, keorganisasiannya itu sendiri. Terus kalau kita mau perluas lagi, ya banyak masih, ya, kelompok-kelompok tertentu mereka membuat rusuh sana sini, membuat onar, membuat ketakutan-ketakutan, pembunuhan-pembunuhan, banyak, ya, termasuk teror, gitu, ya, teroris dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara itu banyak. Nah, satu lagi adalah yang cukup besar dibicarakan sebenarnya namanya tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru, ya, new world, dunia baru, tatanan dunia baru. Ya, lalu kadang-kadang nanti orang-orang besar dikaitkan dengan Illuminati maupun dengan New World, ya, banyak sekali itu. Jadi hal-hal berkaitan dengan itu bisa dimunculkan banyak. Terus mereka kumpulkan data itu, termasuk juga ada orang mengatakan MAE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, Masyarakat Ekonomi Eropa. Itu banyak sekali. Ya. Nah, kalaupun betul itu salah satunya, itu hanya salah satunya dari kedurhakaan kemurtadan yang akan menyatakan diri. Ya. Kembali lagi kalau kita melihat tadi sejarah yang panjang ini yang kita tidak tahu berapa lama, ada waktu muncul, ada waktu tenggelam, ada waktu kemurtadan kedurhakaan muncul lagi, tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi, sampai dia terus berjalan memuncak, nanti baru Yesus datang. Ya. Jadi hati-hati kalau kita terlalu menunjuk objek tertentu, organisasi tertentu, ya, kita harus melihat dunia yang luas ini, perjalanan sejarah yang panjang ini. Kita tidak tahu persis, ya, kita tidak tahu persis. Tapi tanda-tanda mestinya kita perlu baca dan perlu waspada. Kita tidak tahu persis Tuhan Yesus datang, ya, tidak tahu persis. Bukankah itu sudah jelas-jelas banget itu adalah salah satu bentuk kemurtadan yang tidak terlihat. Nah, gereja setan, ya, itu adalah salah satunya yang paling kita bisa katakan. Ya. Kalau kamu mau katakan itu hal yang besar, kadang-kadang susah juga mau dibilang hal yang besar. Ya, dia memang meniru banyak hal dalam apa itu kekristenan atau dalam korban dan lain-lain. Ya. Tapi kalau mau dikatakan itu terlalu besar, ya tidak juga. Ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir, misalnya soal gereja setan itu, ada acara-acaranya, ritualnya, Black Sabbath dan seterusnya, korbannya manusia, bukan hewan lagi. Gitu. Dan kadang kalau kita mau pikir-pikir begitu, ya bagaimana kita mau melihat? Banyak kok di Indonesia perdukunan. Banyak perdukunan di berbagai suku bangsa. Sampai hari ini pun masih banyak, dok. Ya. Sampai hari ini pun masih banyak. Di tetangga sekitar kita pun kita bisa temu gitu loh. Orang-orang masih dalam perdukunan. Nah, menurut saya, ya perdukunan juga tidak kalah mengerikannya dengan gereja setan. Tidak kalah menakutkannya dengan gereja setan, juga tidak kalah bahayanya dengan gereja setan. Oh, dia juga sangat berbahaya kan? Ya. Jampi-jampi, orang semedi, ya. Atraksi-atraksi, kasih tebus, kuda kepang dan seterusnya. Ya. Termasuk orang-orang simpen-simpen jimat, pegang jimat untuk kebalan, ya. Pergi merantau ke tempat lain, dia mengandalkan itu. Ya. Oh, masih banyak itu di sekitar kita kan. Dan itu tidak kalah menakutkannya dengan gereja setan. Bahayanya sama aja. Ya. Bahayanya, ganasnya, mengerikannya sama aja. Ya. Cuma paling-paling gereja setan hanya bisa dia menjadi satu organisasi gitu. Sehingga terlihat besar. Padahal ini yang terpencar-pencar tanpa terorganisir pun ya banyak.
banyak gitu loh. Jadi semua itu pun sama berbahayanya bagi kita. Oke, satu lagi kalau ada. Loh, kalau apa ini kita ngomong musik gitu, dia masuk ke musik, ya itu salah satu media aja yang dia bisa gunakan. Ya. Toh dia juga bisa menggunakan banyak hal yang lain. Ya. Dan organisasi yang lain ataupun yang tidak terorganisir pun juga sama, bisa menggunakan musik, juga bisa menggunakan media-media lainnya. Pas saja sekarang teknologi sedang berkembang gitu, ya, media sedang berkembang dan pasti digunakan. Ya. Seperti orang lu pikir-pikir angka 6666, ya, 36, ya, 36, terus dikaitkan dengan teknologi modern, komputer dan seterusnya. Ya, komputer pasti akan perkembangan dunia pasti akan menuju komputer, ya, dan komputer juga bisa dimanfaatkan oleh mereka, baik oleh Illuminati maupun yang lain. Ya. Tapi komputer juga pasti bisa digunakan juga oleh anak-anak Tuhan maupun yang lain-lain. Ya. Jadi semua itu adalah media. Bisa digunakan untuk hal yang tujuannya benar maupun tujuan yang salah. Ya. Bisa aja. Ya. Dan itu sah-sah saja. Tapi media sendiri itu cenderung kita katakan media itu netral. Media itu kan seperti pisau bermata dua. Salah digunakan ya bahaya. Ya, salah digunakan berbahaya. Tapi digunakan dengan benar ya bagus. Ya. Apakah kita mau salahkan kalau gitu pisaunya? Ya. Kalau gitu udah usah produksi pisau seperti itu. Ya, kalau kita salahkan medianya, berarti medianya tidak perlu ada atau medianya dihilangkan. Ya. Tapi toh manusia dalam perkembangan budayanya, peradabannya akan sampai ke situ, ya, sampai ke situ teknologi itu. Ya. Karena apa? Manusia membutuhkan teknologi juga dan teknologi memberikan banyak kemudahan, ya, memberikan banyak pertolongan. Secara umum kan begitu. Tapi ya sekali lagi bisa digunakan untuk tujuan benar, bisa digunakan untuk tujuan salah. Ya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Ya, tergantung. Menurut saya sih tidak di medianya, ya. Kita menolong orang menanamkan prinsip itu bukan soal di medianya,
menanamkan tentang prinsip-prinsip kebenaran itu. Prinsip-prinsip kebenaran dipegang teguh, lalu prinsip kebenaran ini bisa diterapkan di dalam berbagai segi kehidupan, salah satunya di media. Jadi sampai seperti yang Roma pasal 12 itu katakan, harus bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Ya, itu yang harus dibekali. Ya, prinsip-prinsip kebenaran itu dari pembaharuan budi sampai mereka bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan pada Allah. Di situ ini ditanamkan. Prinsip ini nanti diterapkan di berbagai hal. Salah satunya media. Ya. Kalau pegangan itu ada, ya mudah-mudahan dia teguh. Tapi terus manusia harus mengalami pertumbuhan. Ya. Termasuk juga orang percaya harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan rohani menuju kedewasaan. Tidak bisa berhenti hanya dipercaya itu aja. Ya. Itu adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran seumur hidup. Atau kita mau ngomong itu PAK, pendidikan agama Kristen. Atau sederhananya kita mengatakan yaitu memahami firman, ya, memahami kebenaran supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri, sederhananya begitu, ya. Itu pekerjaan yang besar, ya. Pekerjaan yang besar dan tidak sedikit. Oke, sekarang saya